Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, Anies mulai menyindir ini. Dia bilang ada yang takut hilang kekuasaan itu. Anies itu dia bilang lagi, dia jika seseorang yang takut dengan hilangnya kekuasaan, maka dia tidak menghargai prinsip demokrasi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyinggung adanya pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang. Ia menilai dalam demokrasi, pergantian kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan proses pembangunan bangsa pun tidak bisa hanya melalui perubahan, tapi juga keberlanjutan. Maka Anies meminta jangan ada pihak yang merasa paling memegang kendali kekuasaan itu. Nah, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, bagaimana kemudian beberapa kali Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik, manuver para elit jelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden maksudnya semakin dinamis. Itu. Tak hanya para ketum partai yang melakukan lobby sana sini, Presiden Jokowi pun tampaknya sibuk mempersiapkan calon penerusnya. Ya, itu. Misalnya pada Selasa bulan Mei kemarin, Selasa tanggal 2 Mei kemarin tuh, Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara. Hanya ketua umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh yang tak diundang dalam pertemuan itu. Jelas di dalamnya ada semacam jual beli di sana. Ada semacam transaksi-transaksi yang kemudian bisa nantinya dimainkan dalam Pilpres 2024. Iya, saya pikir Jokowi meragukan bahwasanya ketika kemudian bukan orangnya yang naik, maka semua kesalahannya tidak bisa ditutupi. Itu yang menjadi ketakutan Jokowi itu. Maka dari itu berbeda dengan SBY kemarin, ketika selesai 2 periode, selesai dia. Keluar di istana selesai, adem-adem saja. Jokowi kali ini betul-betul sangat sangat kewalahan saya lihat. Sibuk mempersiapkan sana sini, belum lagi sibuk ke Lampung untuk memperbaiki jalan. Kemudian saya pikir langsung ada sebuah terbesit di pikiran saya, sebenarnya apa kesalahan Jokowi ini sehingga sangat takut kehilangan kepemimpinan, kehilangan orang di istana itu. Kita lanjut coba di sini. Jokowi mengungkapkan bahwa Surya Paloh tak diundang karena dinilai bukan lagi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Diketahui Nasdem sejak awal telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres bersama 2 partai oposisi pemerintah selama ini, PKS dan Partai Demokrat. Jokowi mengakui membicarakan strategi pemilu 2024, maka dari itu ia sengaja tak mengundang Nasdem dalam pertemuan tersebut. Merespon pertemuan itu, Surya Paloh hari ini menemui Menko Maritim dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan itu, Paloh disebut meminta agar Pak Presiden Jokowi berhenti melakukan endorse terhadap calon tertentu. Surya Paloh menyatakan meski Jokowi tak lagi menganggap partainya sebagai bagian dari pemerintahan, Nasdem tetap akan berada dalam kabinet dan mendukung pemerintahan Jokowi. Ini juga yang sebenarnya yang membuat saya agak rada-rada kesal juga dengan Nasdem. Ya harusnya kan Nasdem menyatakan sikap lah setidaknya. Bahwasanya ya oke, posisi saya sekarang berada di oposisi, keluar dari kabinet, keluar dari pemerintahan itu. Supaya agak-agak jelas juga arahnya itu. Ini kan Nasdem kayak berdiri di 2 tempat itu. Satunya mengendorse Anies, yang satunya masih ingin merapat dengan Jokowi. Itu kan kontradiksi itu. Kita tahu bersama bahwa Anies adalah antitesa dari Joko Widodo. Jadi perlu adanya kejelasan, saya pikir seperti itu. Nah, menyangkut masalah sikap Jokowi yang menginginkan mengendorse satu orang, sebenarnya bukan satu orang, belum jelas juga sebenarnya Pak Jokowi ini apakah ia betul-betul
sudah berada di posisi Ganjar, ataukah dia masih menginginkan untuk mendorong Pak Prabowo. Nah, ya di situ kan masih dilemanya sebenarnya Pak Jokowi itu. Sebenarnya saya lihat juga Pak Jokowi masih menginginkan, masih menunggu sebenarnya siapa yang bakal nanti mampu membackupnya ke depannya itu. Mungkin dari pihaknya Ganjar itu belum ada kepastian ke depannya untuk membackup Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi masih terus-menerus memanggil Gerindra, memanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo juga demikian, belum ada kalimat dari Pak Prabowo mengatakan bahwa ya saya siap untuk membackup Bapak di kemudian hari. Sehingga disinilah letak digantungnya Pak Jokowi itu, sehingga Pak Jokowi juga pusing dengan hal tersebut. Sehingga dengan pusingnya itulah dia keliling ke ke Lampung untuk melihat jalan-jalan sekaligus refreshing di sana. Itu saya pikir saya baca semua itu dengan demikian. Ya bisa jadi kan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kawan-kawan sendiri tentang hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini ke kerabat supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tersebut. Oke kawan-kawan, jadi itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.